Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim. Marilah kita sejenak mendengarkan fadilah sholat, yaitu pentingnya sholat. Di dalam bab sholat ini kita akan membacakan hadis ke-7. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya dengan 5 perkara. Yang pertama yaitu dihilangkan kesempitan rezekinya. Apabila kita menjaga sholat, maka Allah akan memuliakan kita dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan rezekinya. Yang kedua, diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, diberikan catatan amal melalui tangan kanannya. Keadaannya telah diterangkan dalam surat Al-Haqqah secara terperinci, yaitu yang menerima catatan dari tangan kanan, mereka sangat gembira dan menunjukkannya kepada setiap orang. Yang keempat yaitu kemuliaan yang diberikan oleh Allah, yaitu melintasi sirat seperti kilat cepat. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Jadi orang yang menjaga sholat itu masuk surga tanpa hisab. Tiba-tiba sudah ada di surga. Malaikat bertanya, loh, kamu belum hisab kok tiba ada di sini? Apa amalmu? Karena menjaga sholat. Berikutnya, barang siapa yang malas dalam sholat, Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 siksa. 5 siksa di dunia, 5 siksa di dunia, 3 siksa ketika mati, 3 siksa di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksa ketika berada di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya apabila kita malas dalam sholat. Yang kedua, dihapus ciri-ciri kesalehan dari wajahnya. Yang ketiga, seluruh amal perbuatannya tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, doanya tidak diangkat atau tidak diterima. Yang kelima, tidak mendapat bagian dari doa orang-orang soleh. Walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, tidak mendapat doa Allahumma fir tuh. Jadi nggak dapat doanya karena dia malas dalam sholat, tidak menjaga sholat. Berikutnya 3 siksa saat kematian. Apabila kita malas sholat, maka 3 siksa saat kematian. Yang pertama, mati dalam kehinaan. 2, mati dalam kelaparan. Yang ketiga, mati dalam kehausan. Walaupun diminumkan kepadanya seluruh air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan rasa dahaganya. Yang berikutnya, barang siapa yang malas dalam sholat, maka 3 siksa dalam kubur. Yang pertama, dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilangan. Yang kedua, dinyalakan api dalam kuburnya dan ia berguling-guling dalam api itu siang dan malam. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam kuburnya ular berbisa bernama Sudaul Akro. Yang kedua, matanya dari api dan kuku-kukunya dari besi yang panjang setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik kepadanya dengan suara seperti halilintar yang menyambar. Aku adalah Sudaul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu dari subuh sampai terbit matahari, karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga terbit matahari. Aku memukulmu dari zuhur sampai asar, sebab kamu telah melalaikan sholat zuhur sampai asar. Aku memukulmu dari asar sampai maghrib, sebab kamu telah melalaikan sholat asar sampai maghrib. Aku memukulmu dari maghrib sampai isya, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib sampai isya. Sudaul Akro memukul dari isya sampai subuh, karena kamu telah melalaikan sholat isya sampai subuh. Setiap pukulan akan membenamkannya ke tanah sedalam 70 hasta. Dia terus disiksa seperti ini dalam kuburnya sampai hari kiamat. Na'udzubillah. 3 siksa pada hari kebangkitan, yaitu apabila kita malas dalam sholat, maka 3 siksa dalam hari kebangkitan, yaitu dihisab dengan sangat berat. Yang kedua, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dilemparkan ke dalam neraka. Masya Allah. Semoga kita bisa menjaga sholat, karena sholat itu Allah akan memuliakan kita. Apabila kita malas dalam sholat, maka akan disiksa dengan 15 siksaan, yaitu 5 siksa di dunia, 3 siksa ketika mati, 3 siksa dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. Semoga apa yang kita bacakan ini bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada yang lainnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.